Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di Jawa dan Bali antara 9 hingga 22 Februari 2021 dinilai tidak akan efektif memutus rantai penularan COVID-19 jika tidak dibarengi dengan upaya testing dan tracing yang berskala masif. Kita akan bahas pagi hari ini. Sudah bergabung secara daring Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Mas Heri Trianto, ada Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI Mas Hermawan Saputra, dan Ahli Sosiologi Bencana dan Pengajar di Nanyang Technological University Singapura Mas Zulfikar Amir. Selamat pagi Mas Zulfikar, Mas Heri, dan juga Mas Hermawan. Selamat pagi Mas Timo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat Mas Heri. Saya mau ke Mas Zulfikar langsung nih. Mas Zulfikar, Anda berpendapat justru PPKM Mikro ini adalah pilihan yang salah untuk saat ini. Apakah begitu, Mas Zulfikar? Betul, jadi tahun lalu ketika kita mengembangkan konsep micro lockdown itu sebenarnya konteksnya sudah jauh berbeda dengan situasi sekarang ya. Lalu kemudian penerapan micro lockdown itu sebenarnya tidak bersikap singular dalam arti hanya satu atau dua wilayah kecil yang di lockdown, tetapi sebenarnya setiap unit sosial, setiap misalnya kelurahan itu diisolasi sehingga tidak ada pergerakan antar wilayah baik dalam level kelurahan maupun level kota gitu. Nah, ketika PPKM yang pertama itu dianggap gagal lalu kemudian masuk ke PPKM mikro, ada semacam hal yang sifatnya kontradiktif karena sebenarnya mikro ini skala pembatasannya itu jauh lebih rendah gitu. Jadi dari hitungan kita PPKM mikro ini sepertinya tidak akan terlalu efektif untuk membatasi pergerakan manusia yang justru menjadi sumber resiko penyebaran virus corona di masyarakat. Oke, Mas Heri, mungkin Anda mau menanggapi mengenai bahwa pada saat PPKM Mikro ini diterapkan pada tanggal 9 beberapa hari sebelum ini, justru seperti kata Mas Zulfikar tadi, pembatasannya justru lebih rendah kalau kita lihat aturannya. Ya, kalau kita perhatikan dari instruksi Menteri Dalam Negeri, karena ini yang melaksanakan adalah di tingkat pemerintahan desa, sebenarnya ada tahapan-tahapan ya, atau tahapan dan organisasi yang lebih ketat dan lebih terstruktur gitu bagaimana membatasi kegiatan masyarakat gitu. Dan tadi di tayangan tadi juga disampaikan bagaimana tahapan-tahapan pembatasannya sesuai kondisi dari masing-masing. Pembatasan skala makro seperti yang dimaksud Mas Zulfikar tadi mungkin adalah PSBB itu atau PPKM itu sebenarnya juga masih terjadi dalam skala besarnya ya. Tadi memang ada pelonggaran misalnya untuk work from home 50% gitu ya. Jadi 50-50 seperti itu periode pada pembatasan sosial waktu itu kayak gitu. Dan tetapi di tingkat mikronya ini ada upaya intensifikasi pengawasan yang sangat ketat. Apakah kemudian tindakan-tindakan nanti yang dilakukan ini akan efektif? Tentu saja akan kita uji dalam 1 atau 2 minggu ke depan gitu. Bahwa kemudian tadi ada epidemiolog menyarankan soal tracing dan testing yang lebih masif, tentu saja itu akan dilakukan karena dalam struktur penanganan PPKM Mikro ini ada tugas penanganan yang salah satunya memang selain karantina juga melakukan 3T secara lebih masif. Dan kemudian ini akan disupport juga dengan logistik yang memadai hingga di tingkat masyarakat terkecil tadi, Mas Timothy. Oke, Mas Heri, mungkin ada hal yang membingungkan bagi masyarakat adalah kita sudah mendengar bagaimana tanggapan pemerintah juga, bahkan tanggapan istana mengenai pembatasan-pembatasan yang selama ini terjadi. Dan itu dianggap belum berhasil menekan laju penyebaran COVID-19. Mengapa pada saat PPKM baru ini ditetapkan justru ada kelonggaran? Tidakkah ini seperti bertolak belakang begitu, Mas Heri? Ya, di pembatasan di tingkat yang daerah-daerah zona merahnya ya, di hotspotnya itu diharapkan tentu saja akan membatasi mobilitas secara lebih besar sebenarnya. Itu dilaksanakan. Dan ini kita kerahkan semua sumber daya yang ada di pemerintah, di pemerintahan maupun TNI Polri hingga di tingkat kecil kayak gitu. Dan
sebenarnya kalau ini bisa berjalan secara efektif, artinya PPKM ini bisa dijalankan oleh semua, oleh 73 atau 78 kabupaten kota tadi dengan efektif, ini diharapkan akan membatasi mobilitas masyarakat secara otomatis. Kenapa kemudian di 78 kabupaten kota itu, terutama di Jawa, saat ini di Jawa ini kasus aktif itu berkontribusi sampai tanggal 7 kemarin adalah 68% dari seluruh kasus aktif sekarang sekitar 169.000. Jadi diharapkan dengan melakukan intensifikasi pengawasan dan penanganan di komunitas masyarakat terkecil, maka penularan itu bisa dikendalikan dengan lebih baik. Oke, dengan pengawasan juga yang lebih ketat ya kalau begitu ya Mas Heri ya. Saya ke Mas Hermawan. Mas Hermawan, kalau pendapat Anda sendiri terkait dengan PPKM Mikro ini bagaimana dibandingkan juga dengan PPKM sebelumnya dan juga bahkan mungkin dalam skala yang lebih besar yaitu PSBB? Dalam perspektif kesehatan masyarakat, PPKM Mikro ini kalau kita asosiasikan sebagai upaya berbasis dan bersumber daya masyarakat, ini sangat bagus sekali. Tetapi kita ingin menempatkan PPKM skala mikro ini pada 3 sasaran pokok. Pertama, to prevent, pencegahan atau mencegah. Yang kedua, to detect, yaitu menemukan kasus termasuk testing dan tracing. Yang ketiga, to respond. Bagaimana kemudian kita membangun advokasi dan juga penegakan. Atau pengawasan. Selama ini kita kalau kita bicara pada program PPKM itu identik dengan pengawasan, orang pakai masker atau tidak. Padahal sasaran 3 itu kita itu ada pada poin yang 3 tadi. Pertama, pencegahan. Kalau pencegahan ini dilakukan secara masif mulai dari promosi, edukasi, bahkan persuasi untuk memberikan teladan yang baik, ini luar biasa. Dan inilah peran tokoh agama, peran tokoh masyarakat kita harapkan. Kemudian ada peran yang memang signifikan dari tenaga kesehatan di sana, yaitu berkaitan dengan detect. Detect inilah testing dan tracing. Tetapi yang menjadi problem kita di sini adalah entah bagaimana kok tiba-tiba ada semacam zonasi pada level RT atau RW dengan skala merah orange. Ini sulit sekali dimengerti. Dulu kita ada zonasi pada level provinsi, turun pada kabupaten kota, turun lagi pada kecamatan atau desa. Sekarang di tingkat desa kelurahan ada zonasi RT RW. Kita nggak ngerti kok bisa ada zonasi pada level ini, padahal nanti kalau kita bicara komunitas, itu orang akan beraktivitas di dalamnya. Tadi juga cukup ada kelonggaran sebenarnya. Jadi jangan-jangan nanti ada zonasi lagi pada level keluarga mana, keluarga merah, kuning. Inilah hal-hal yang agak lucu di dalam proses testing dan tracing ya. Maka itu sebenarnya kalau kita mau melakukan testing dan tracing pada skala mikro, ya udah semua aja. Kalau memang ini ditujukan pada lokus yang berwarna merah, seluruhnya dilakukan testing, apakah itu sifatnya screening atau diagnostic testing. Ini adalah konsep yang paling mendasar. Jangan sampai kita itu masih mengandalkan istilah zonasi merah, kuning, hijau, orange pada skala yang memang jelas. Di situ itu adalah populasi yang beresiko. Disinilah yang menjadi catatan ya kita dalam proses testing dan tracing. Dan testing dan tracing ini berkaitan dengan karakter masyarakat. Kalau karakter masyarakat urban, mereka terbiasa beraktivitas kerja di keluar, maka sebenarnya tracing itu bukan pada lingkungan, tetapi pada aktivitas dia secara profesi, secara mata pencaharian dan lain-lain. Yang berikutnya to respond ya. Bagaimana kita mengkomunikasikan, mengadvokasi dan memantau program ini secara surveillance, ini juga harus dilakukan secara menyeluruh. Memang kami melihat PPKM itu tidak efektif kalau dilakukan secara parsial, tersegmentasi dan di area seperti DKI ya, itu tidak bisa lagi sebenarnya kita lakukan PPKM pada level kelurahan atau berskala mikro. Mikro ini tetap harus sambung dengan makro. Kebijakan yang makro adalah cara yang paling efektif, yaitu misalnya apakah PSBB nasional, pada skala mikronya adalah eksekusinya, tetapi payungnya adalah makronya sifatnya nasional. Ini kalau kita mau memutus mata rantai COVID. Kalau kita hanya terpaku pada lokus tertentu, ini seperti ibarat kata main petak umpet aja. Cari di sini, ada di lain tempat, cari di lain tempat, ada di lain tempat. Karena memang kita terjadi massive transmission ya di lapangan kita saat ini. Sehingga pendekatan kita, jangan ini kita samakan yang seharusnya diambil pada 3 atau 4 bulan setelah COVID pertama kali. Ini kita hampir 12 bulan atau 1 tahun bersama COVID. Jadi pendekatan kita harusnya komprehensif dan
paripurna, Bung Timothy. Nah, ini saya kembali ke Mas Zulfikar. Menurut Anda apakah memang PPKM Mikro ini kalau diambil atau apapun langkah yang diambil oleh pemerintah untuk membatasi pergerakan masyarakat dalam upaya menekan laju corona, lebih kepada penerapannya yang sulitkah atau memang secara strategi pun sudah kurang tepat menurut Anda? Saya kira masalah yang sangat fundamental di sini adalah logika mitigasi yang tidak sesuai dengan nature dari masalah yang kita hadapi, yaitu penyebaran penyakit. Jadi definisi risiko yang dipakai oleh pemerintah saat ini ketika memberlakukan PPKM Mikro ini itu cuma berdasarkan indikasi jumlah kasus di dalam satu unit sosial yang sangat kecil. Padahal ketika kita mengetahui ada satu kasus yang terjadi di satu tempat, penularannya itu sudah terjadi 7-14 hari sebelumnya gitu. Nah, jadi sepertinya kita mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah jauh di depan kita. Dan ketika kita menggunakan zoning tadi seperti kata Pak Hermawan, kita terjebak di dalam satu framework di mana kita mengejar apa yang sudah terjadi. Padahal dalam melakukan mitigasi bencana wabah seperti sekarang, kita harus berada jauh sebelum penularan itu terjadi, sehingga mestinya definisi risiko di sini itu harus dirombak, dan kemudian kita harus melihat bahwa risiko ini muncul bukan karena kasusnya muncul, tetapi karena adanya mobilitas. Jadi bentuknya seperti apa itu, Mas Zulfikar, untuk berada di sana mengambil tindakan bahkan sebelum penularan ini terjadi? Sebenarnya simpel saja, bahwa kita tahu penyebaran penyakit itu berbanding lurus dengan mobilitas masyarakat, ya kan? Ketika mobilitas tinggi, penyebaran penyakit itu juga akan semakin tinggi. Nah, yang terjadi pada saat ini adalah ketika kita melakukan zoning, zoningnya itu adalah indikasi kasus yang sudah terjadi sebelumnya gitu. Sehingga kita mengejar apa yang sudah dilakukan oleh virus corona, padahal yang harus kita lakukan adalah mendahului sebelum virus corona sampai di satu tujuan. Nah, ini yang kemudian menjadi sangat kontradiktif ketika kita melihat dalam PPKM Mikro ini, ada pembatasan dilakukan pada skala yang sangat kecil, RT RW, tapi kemudian pada skala yang luas, misalnya kantor, lalu kemudian shopping mall, itu justru diperlonggar, padahal penyebarannya itu terjadi di ruang-ruang di mana mobilitas masyarakat itu jadi tinggi. Jadi ini menurut saya menjadi satu indikasi bahwa pemerintah itu sepertinya menggunakan logika yang terbalik di dalam mitigasi atau upaya pengendalian bencana wabah ini gitu. Dan saya kira ketika pemerintah beralih dari PPKM menjadi PPKM Mikro, kepentingan ekonomi jauh lebih diprioritaskan di sini, di mana usaha-usaha bisnis skala besar itu diberi kelonggaran yang lebih besar dibanding PPKM sebelumnya gitu. Jadi ada suatu sikap yang tidak konsisten ketika kita ingin mengendalikan penularan, tapi pada saat yang bersamaan kita mengakomodasi kepentingan usaha yang justru menjadi sumber risiko terbesar di dalam penyebaran virus corona di masyarakat. Oke, saya kembali Mas Heri, tadi Anda mengatakan bahwa memang akan ada yang berbeda, salah satunya mengenai pengawasan dan aparat yang juga dilibatkan dalam pengawasan tersebut nih. Bagaimana menjamin bahwa memang akan ada pengerahan yang lebih besar, memang akan ada lebih aktif lagi pemerintah daerah juga untuk menurunkan anggota-anggotanya, aparatnya untuk ikut memperhatikan dan benar-benar menjalankan PPKM ini. Karena bisa jadi PPKM yang dianggap belum efektif kemarin justru bukan karena aturan yang salah, tapi memang penerapannya yang masih longgar di daerah-daerah yang justru penyebarannya rawan. Ya, saya rasa kita memang sedang menuju penerapan ini secara lebih konsisten dan lebih masif dilakukan, melibatkan semua struktur di masyarakat dengan segala sumber daya yang kita kerahkan gitu, dan baik dari manusianya yang ada di semua struktur masyarakat hingga kemudian dari sisi pembiayaannya gitu. Dan benar seperti dikatakan Mas Hermawan bahwa pembatasan di mikro ini juga tetap terhubung dengan pembatasan di skala makronya, karena kita tetap
menetapkan beberapa 13 provinsi prioritas misalnya untuk dilakukan pembatasan sosial dengan skala tertentu tadi kayak gitu. Dan ini hanya kemudian menekankan pada upaya intensifikasi di tingkat mikro, di tingkat komunitas. Tadi Mas Zulfikar mengatakan apakah ini terjadi logikanya terbalik? Saya rasa enggak juga, karena memang di klaster terbesar sekarang, di sumber penularan terbesar sekarang dari data kita adalah sekarang beralih ke klaster-klaster keluarga. Makanya kemudian intensifikasinya nanti di rumah-rumah, di keluarga. Tetapi zonasi risikonya tetap ada di desa, kabupaten, kemudian di provinsi tetap ada gitu. Tinggal ini dipecah-pecah lagi ke skala lebih kecil, sehingga diharapkan ini akan fokus gitu loh, penanganannya akan lebih intens, sehingga penularan itu bisa ditekan gitu. Bahwa kemudian banyak selalu ada celah untuk kritik ini, tentu saja gitu. Kita semua sedang mencari bentuk ya penanganan yang efektif dan semacam trial and adjust gitu ya, dari apa yang sudah terjadi, kemudian dievaluasi, kemudian ditemukan kira-kira cara apa lagi yang bisa. Saya setuju kalau kita harus lebih maju dibandingkan virusnya. Itu harus dilakukan, dan ini tentu saja akan kita terus lakukan. Oke, kita akan jeda sebentar. Nanti kita juga akan membahas sekali lagi bahwa PPKM Mikro ini bagaimanapun juga adalah keputusan yang sudah diambil, sehingga bagaimana agar ini bisa berjalan secara efektif. Sekali lagi seperti kata Mas Heri tadi, bahwa kita trial and adjust. Mungkin ada yang merasa memiliki jawaban atau cara atau strategi, itu pun akan tetap melalui trial dan adjustment juga, mengingat karakter tiap-tiap daerah juga berbeda. Nah, bagaimana agar ini efektif, dan benarkah bahwa disiplin masyarakat sampai saat ini masih menjadi masalah terbesar dalam penerapan pembatasan-pembatasan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah? Kita akan bahas lebih jauh usai jeda berikut ini.